Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Anissa Muslima, NIM 20111300019, dan dua rekan saya, Sakila Rizky Marsa Dewi, NIM 20111300009, serta Aldo dengan NIM 20111300026. Adapun materi yang akan kami jelaskan yaitu mengenai pandangan Al-Quran tentang kekayaan, mata kuliah Etika Bisnis Islam, dosen pengampu Ibu Noni Afrianti MA. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Aldo, materi yang kedua saya sendiri, dan materi terakhir akan disampaikan oleh Sakila Rizky Marsha Dewi. Baiklah, saya Aldo akan menyampaikan materi yang pertama yaitu pandangan Al-Quran tentang kekayaan. Dapat kita pahami bahwa konsep kekayaan itu dalam Islam itu kekayaan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya yaitu Al-Quran surah Al-A'raf ayat 128, Al-Quran surat Al-Hadid ayat 5, dan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 29 sampai 30, yang mana ketiga ayat tersebut menjelaskan bahwa kepemilikan itu mutlak milik Allah, bahwa Allah mengatakan milik Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Selanjutnya yaitu tentang status harta dalam Islam. Yang pertama, status harta dalam Islam, bahwa Islam memandang harta itu hanya titipan. Yang pertama. Yang kedua yaitu Islam memandang harta hanya perhiasan dunia yang manusia tidak boleh berlebih-lebihan dalam mengambil manfaat harta tersebut. Yang ketiga yaitu harta hanya sebagai ujian keimanan, yang mana seorang apabila memiliki harta apakah teguh dalam keimanan atau tidak. Yang keempat yaitu harta sebagai sarana ibadah, yang dimana dengan harta itu kita bisa melakukan ibadah sedekah dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pengertian kepemilikan dan dasar hukum kepemilikan. Satu, pengertian kepemilikan. Kepemilikan atau milik itu berasal dari bahasa Arab yaitu al-milk atau al-milikiyah, yang berarti penguasaan atau memiliki. Secara bahasa, al-milk berarti memiliki sesuatu harta atau benda yang mana ada kewenangan kita untuk bertindak bebas terhadap kepunyaan kita tersebut. Lalu konsep Islam memandang pemilik mutlak itu adalah Allah, sedangkan manusia itu hanya dititipi. Tetap harta yang dimiliki itu milik Allah, maka orang yang dititipi harus menjalankan atau mengurus titipan harta titipannya itu sesuai dengan ketentuan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Terus pada dasarnya tadi telah kita bahas bahwa semua harta yang ada di bumi, semua yang ada di bumi dan di langit itu milik Allah. Lalu ketika kepemilikan itu Allah titipkan kepada manusia, maka terjadi tiga konsep dasar yang harus ditaati oleh manusia, yaitu yang pertama amwalihim, yaitu harta mereka. Maksudnya apa harta mereka? Bahwa ketika Allah memindahkan hak miliknya kepada manusia sebagai yang dititipi, maka harta itu menjadi harta milik mereka, harta milik seluruh manusia. Maka itu timbullah yang namanya seseorang yang memiliki harta wajib berzakat, sedekah dan sebagainya, karena konsepnya harta itu milik mereka. Terus yang kedua yaitu amwalikum, yaitu harta kalian. Ketika Allah memberikan hak miliknya untuk dititipkan kepada manusia, maka konsep harta tersebut menjadi harta milik kalian, artinya milik seluruh umat manusia. Maka dapat kita pahami ketika kita belajar tentang teori ekonomi syariah, maka ada keadilan
Maka sejalan dengan amwalukum ini, harta kalian, artinya harta yang merata. Terus maluhu atau hartanya, maluku atau hartanya, yaitu harta yang dimiliki atau yang dititipkan ke manusia itu menjadi hartanya, tetapi tetap pemilik utamanya Allah, yang mana harta tersebut harus sesuai dengan aturan yang Allah tentukan. Selanjutnya yaitu tentang dasar hukum kepemilikan dalam Islam. Tentunya ketika kita berbicara tentang dasar hukum kepemilikan dalam Islam, kita akan merujuk pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun yang kami bahas yaitu bahwa kami mengambil dasar kepemilikan dalam Islam itu ada surah Al-Baqarah ayat 284 yang berbunyi, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum wa aw tukhfu yuhasibukum bihinna fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya yaitu kami menukil ayat Al-Quran surah Al-Maidah ayat 120 yang berbunyi, lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segalanya. Terakhir, kami mengambil dasar hukum tentang kepemilikan ini berdasarkan hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi, yang artinya, kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang di antara keduanya, dan semua yang ada di bawah tanah. Pemberdayaan manusia atas segala fasilitas kehidupan bukan berarti dapat menafikan kepemilikan Allah yang hakiki atas aset-aset tersebut. Artinya, dasar-dasar hukum yang kami ambil ini merujuk bahwa seperti pembahasan yang lalu, bahwa kepemilikan itu mutlak milik Allah dan manusia hanya dititipi. Baiklah, saya Anissa Muslimah akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai tujuan kepemilikan dalam Islam. Di dalam Islam itu ada beberapa tujuan mengenai kepemilikan. Yang pertama, tujuan kepemilikan umum. Menurut At-Thariq tahun 2004, kepemilikan umum itu bertujuan sebagai pelayanan yang mempunyai fungsi sosial untuk memberikan kesempatan kepada seluruh manusia terhadap sumber kekayaan alam yang mempunyai manfaat sosial. Kemudian, berfungsi sebagai jaminan pendapatan negara. Negara menjaga hak warganya dan bertanggung jawab atas semua kewajiban dan menjauhkan dari munculnya mara bahaya. Selanjutnya, yaitu sebagai investasi harta untuk mencapai kemakmuran bersama. Kemudian, yang kedua itu adalah tujuan kepemilikan khusus. Menurut At-Thariq tahun 2004, itu yang pertama itu adalah meningkatkan kerjasama internasional melalui kerjasama antar individu. Yang kedua, merealisasikan kebaikan, kemakmuran, dan kemanfaatan umum melalui persaingan sehat antar produsen. Yang ketiga, negara tidak diperkenankan melakukan investasi jika hanya menghambat kreativitas individu tanggung jawab negara. Sesungguhnya menyangkut bidang umum dan urgensi seperti menjaga keamanan, kekayaan, menjamin, dan menjaga rakyatnya. Kemudian, materi selanjutnya mengenai manfaat kepemilikan dalam Islam. Pemanfaatan harta kekayaan atau huruf almah, yaitu
siapa sesungguhnya yang berhak mengelola dan memanfaatkan harta tersebut? Pemanfaatan pemilikan fi'al adalah cara bagaimana sesuai dengan hukum syariat seseorang memperlakukan harta kekayaannya. Ternyata terdapat dua macam manfaat pemilik dalam Islam, di antaranya yang pertama, pengembangan harta atau tazmiyar almah, yaitu pengembangan harta yang berkaitan dengan cara atau sarana yang menghasilkan pertambahan harta, yakni produksi pertanian, perdagangan, industri, dan investasi uang pada sektor jasa. Yang kedua, penggunaan harta atau infak almah, yaitu pemanfaatan harta atau tanpa manfaat material yang diperoleh. Islam mendorong umat manusia untuk menggunakan hartanya tidak hanya sekedar untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan sosial. Kemudian, materi selanjutnya yaitu macam-macam kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan dalam Islam dapat dibedakan pada 5 kelompok, yaitu diantaranya, pertama, kepemilikan individu atau private property adalah ketetapan hukum syarak yang berlaku bagi zat ataupun manfaat atau jasa tertentu yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk manfaatkan barang tersebut serta memperoleh kompensasi jika barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut. Kemudian, ternyata kebolehan kepemilikan individu ini dapat dipahami dari firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa, surah keempat, ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasabat was'alunallaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah An-Nisa, surah keempat, ayat 32. Kemudian, di dalam kepemilikan individu terdapat beberapa kriteria tertentu dan batasan dalam proses dan pendayagunaan kepemilikan individu tersebut. Yang pertama, kepemilikan yang ada dalam area yang tidak menimbulkan kemadharatan bagi kehidupan masyarakat. Yang kedua, harus dipahami bahwa tidak semua jenis komoditas dapat dimiliki secara pribadi. Kemudian, yang kedua itu adalah kepemilikan umum atau collective property, adalah izin asyari kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda, di mana benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh Allah dan Rasulullah SAW bahwa benda-benda tersebut untuk suatu komunitas di mana mereka masing-masing saling membutuhkan. Yang ketiga adalah kepemilikan negara atau state property. Harta-harta yang termasuk milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang negara, di mana negara dapat memberikan kepada sebagian warga negara sesuai dengan kebijakannya. Yang keempat, kepemilikan mutlak atau absolut. Pemilik hakiki semua kekayaan atau harta benda di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang menciptakan segala sesuatu, maka hanya Dialah yang memiliki kekuasaan penuh untuk mengontrol apa yang diciptakannya itu. Allah yang Maha Pemberi rizki, dan hanya Dia yang memberi lebih banyak pada seseorang dan memberi lebih sedikit pada yang lain sesuai dengan kehendaknya yang tidak terbatas. Yang kelima atau yang terakhir adalah kepemilikan relatif atau terbatas. Sekalipun harta itu adalah milik Allah,
namun kepemilikan manusia diakui karena Allah telah mengaruniakan padanya kekayaan dan Allah mengakui kepemilikan tersebut. Oleh karena itu, adanya pelimpahan ini, manusia seringkali mengira bahwasanya hak untuk menggunakannya berada di tangan mereka. Karena manusia adalah khalifah Allah, maka kepada mereka diharap bisa memainkan peran sebagai seorang agen dalam pemeliharaan kekayaan itu sebagaimana mestinya. Karena fakta menunjukkan bahwa Allah telah memberikan wewenang pada manusia dalam hak kepemilikan. Maka hal itu merupakan legitimasi dari konsep kepemilikan individu dan kolektif. Sebab-sebab kepemilikan. Hak milik atau kepemilikan dalam Islam adalah hubungan antara manusia dengan harta yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana manusia memiliki kewenangan khusus untuk melakukan transaksi terhadap harta tersebut sepanjang tidak ditemukan hal yang melarangnya. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia, baik berupa harta benda, zat, atau nilai manfaat. Menurut Mustafa Ahmad Zarqah dalam Ghufran Ajib, milik secara bahasa adalah pemilikan atas sesuatu al-mal atau harta benda, dan kewenangan bertindak secara bebas terhadapnya. Dengan demikian, milik merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta yang sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut. Yang dimaksud dengan sebab kepemilikan harta adalah sebab yang menjadikan seseorang memiliki suatu harta yang sebelumnya tidak menjadi hak miliknya, diantaranya yaitu 1. Bekerja atau amal qasab, terbagi menjadi 2, yaitu A. Menghidupkan tanah mati, adalah tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh satu orang pun. B. Menggali kandungan bumi seperti hasil tambang emas dan perak. Karena di dalam pandangan Islam, minyak bumi dan batu bara tersebut adalah sebagai sumber energi kebutuhan pokok bagi kehidupan masyarakat. 2. Transaksi atau akad. Kepemilikannya dapat diperoleh melalui transaksi yang dilakukan oleh satu orang pihak dengan dua orang pihak lainnya tersebut. Transaksi yang dilakukan dapat berupa transaksi yang berbentuk pertukaran muawadat maupun transaksi yang berbentuk percampuran muqatalit. 3. Warisan atau takhalluf merupakan salah satu sarana memperoleh kepemilikan. Siapa saja yang menerima harta waris, maka secara hukum ia telah memiliki hak atas harta tersebut. 4. Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup. Konsep kepemilikan dalam Islam, di mana kepemilikan kekayaan pribadi dianggap sebagai motivasi untuk merangsang upaya terbaik manusia untuk manusia dan memperluas kekayaan masyarakat. G. Konsep sistem kepemilikan dan pengelolaannya. Pada dasarnya, kepemilikan terbagi menjadi 5, yaitu 1. Kepemilikan pribadi, 2. Kepemilikan umum, 3. Kepemilikan negara, 4. Kepemilikan absolut, 5. Kepemilikan relatif atau terbatas. Kepemilikan individu hanya bisa didapatkan manakala sesuai dengan rambu-rambu syariah, sehingga kepemilikan atas suatu zat tertentu bukan semata-mata berasal dari zat itu sendiri atau manfaat dari benda tersebut. Harta-harta yang telah dimiliki seseorang dapat dikembangkan dengan berbagai cara dan menggunakan faktor produksi yang ada, sehingga berkembang dengan pesat. Selain kepemilikan individu, syariah menetapkan adanya kepemilikan umum al-milkiyah al-amah. Jenis harta yang termasuk dalam kepemilikan umum ini ada 3 kelompok, yaitu pertama, harta yang merupakan fasilitas umum yang jika tidak ada akan terjadi sengketa dalam mencarinya. Kedua, barang tambang yang depositnya sangat besar. Ketiga, harta yang tabiat pembentukannya menghalangi untuk dilindungi oleh individu, seperti sungai, danau, laut, jalan umum, dan lain sebagainya. Agar pengelolaan kepemilikan berjalan dengan
sesuai maqasid al-syariah, maka harus diikat dengan berbagai hukum pengelolaan kepemilikan, menyangkut masalah pertanian, jual beli, dan aktivitas produksi. Baiklah, kesimpulan dari materi kami. Pada dasarnya, ayat Al-Quran berulang kali menjelaskan mengenai hak mutlak Allah terhadap harta kekayaan yang ada di bumi ini. Manusia hanya sebagai wakil yang dipercayakan untuk menggunakan dan mengelola harta kekayaan tersebut dengan cara-cara yang diperbolehkan. Kepemilikan adalah mewujudkan kekuasaan pada seseorang terhadap kekayaan yang dimilikinya dengan menggunakan mekanisme tertentu sehingga menjadikan kepemilikan tersebut sebagai hak menurut syarat yang diberikan kepada seseorang. Kepemilikan dalam Islam itu pun bermacam-macam, ada kepemilikan secara individu, perorangan, dan ada pula kepemilikan secara umum, kepemilikan negara, kepemilikan mutlak, artinya semua isi dunia dan langit itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepemilikan relatif yaitu kepemilikan itu memang milik Allah, tapi bisa memilikinya dari segi pengelolaannya. Baiklah, itulah video penjelasan dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.